kemenangan dalam kesukaran itu membuka hati kita untuk memiliki kasih persaudaraan. Ya, karena itulah perjamuan Yesus ya, pesan-pesan terakhir yang harus kita lakukan. Saya tutup dengan apa, rasa sakit itu membuat kita berkualitas sehingga kita memiliki respon yang benar untuk menghasilkan menghadapi masalah ya. Jadi kita melihat hasil akhir yang indah ditambah respon yang benar bisa membuat kita melakukan 3 hal. Ingat ya, bapak-bapak yang kapan itu teringat merawat dan menjaga. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Kita hari ini bagaimana sih belajarnya untuk menjaga kemenangan itu di dalam kesukaran. Benar ya? Karena kemarin Pak hamba Tuhan bahkan Kojam ikut juga untuk menyampaikan menjaga bagaimana sih hidup kita itu kemenangan dalam kesukaran. Hari ini bagaimana sih kita untuk menjaga kemenangan itu. Seringkali anak-anak Tuhan tidak bisa menjaganya ya. Menjaganya dalam hidup kita baik kemenangan yang sudah kita terima dengan menjadi pribadi yang tekun. Ya. Jadi ada di dalam Roma 8 ayat yang ke-25 ya. Tertarik loh dengan penderitaan kita sebenarnya. Tuhan tidak pernah tertarik dengan tangisan dan air mata kita. Tapi Tuhan Yesus hanya tertarik dengan respon kita, cara kita mengelola masalah itu, cara kita memanage masalah itu. Kembali lagi, tindakan apa yang kita ambil, respon yang benar itu. Saya pernah dibilang sama Tuhan langsung, ketika saya saat itu dalam kebingungan, saya datang di gereja waktu saya bingung Surabaya, baru nyampe. Saya bersahabat dengan teman saya yang Katolik, nah Papa, dan saya tidak mengerti saya ke gereja mana, dan saya ikut teman saya di satu gereja yang Katolik. Di situ Tuhan berbicara, saya tidak tertarik dengan tangisan dan air matamu yang berkepanjangan dan yang bertahun-tahun. Saya hanya suka orang yang tekun. Dalam setiap peperangan kita adalah siapa? Diri sendiri. Diri kita sendiri. Ketika engkau tidak berdamai dengan dirimu sendiri, dengan hatimu, kau tidak akan dapat berkemenangan. Seperti lagu ya saudara ya, jatuh bangun, jatuh bangun. Jatuh bangun aku mengikut Tuhan. Dia lagi bisa ngadep maneh. Bilang saudara ya, kalau kita ikut Tuhan, kita benar-benar tidak jaga itu tadi ya saudara ya, kita tidak adakan pemberesan. Orang yang sudah tawar hati, musuhnya apa? Sahabatnya dan musuhnya saudara ya. Musuhnya dirinya sendiri, sahabatnya penggerutuan, ngomel. Kayak-kayaknya besok itu sudah kiamat. Kalau sudah bersahabat dengan penggerutuan, ngeluh, ngomel, saudara ya, kalau bersahabat dengan itu semua, firman itu akan hilang. Nasihat hikmat tidak akan kena di hatimu. Coba kan sudah patah. Ngeringkan tulang saudara, sakit semuanya. Di tengah persoalanmu, mestinya persoalanmu hanya 50% menjadi beribu-ribu persen. Karena apa? Tidak ada kekuatan, apa tawar hati, tidak ada rasanya, apa melihat hanya hitam semua, tidak ada jalan keluar. Oleh sebab itu, mari kita memiliki kemenangan, yaitu kita mengadakan pemberesan hati kita, saudara. Rambutan Aceh, saudara ya. Jika itu tadi, engkau tawar hati, blank, tidak ada satupun yang bisa connect di dalam ini apa, otak, dalam pikiranmu. Apalagi menyentuh hatimu, tidak akan bisa. Mari hari ini, saudara ya, kita mengoreksi diri kita sendiri. Kita koreksi diri kita sendiri supaya tidak ada ketawaran hati. Sehingga kita tidak memiliki kekuatan. Tidak ada kekuatan apapun. Kalau kau tidak memiliki kekuatan apapun, membahayakan diri kita, saudara. Tidak ada kekuatan. Bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan? Kalau semangat kita itu sudah patah, sudah loyo, tidak ada satupun yang bisa membangkitkan. Saya menselingi seorang yang mati rasa. Sudah mati rasa, saudara ya. Angelnya setengah mati. Tidak bisa. Apatis sudah tidak percaya apapun. Percayanya hanya kekuatan diri sendiri. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Menyampaikan khotbah mengenai tawar hati. Tuhan berikan perumpamaan sebuah roti tawar. Tetapi ketika saya sampaikan firman ini, saya tanya Tuhan lagi, Tuhan bagaimanakah tawar hati yang Tuhan maksud?
Karena tidak selalu sama Tuhan memberikan rema. Tuhan katakan, jika engkau tawar hati, di sini dikatakan, jika engkau apatis, engkau mati rasa. Tawar hati sudah tidak seperti yang tempo hari saya sampaikan. Oh, roti tawar ya, kalau tawar hati, roti tawar tuh kok kasih meses keju masih enak dimakan. Tetapi hari ini Tuhan katakan, di sini Tuhan katakan, ketika engkau tawar hati, ketika engkau mati rasa, stagnan, engkau berdiam di titik itu, engkau tidak akan memiliki kekuatan apapun. Bapak Ibu Saudara, kita sudah seringkali mendengar firman ini, berkali-kali bahkan menjadi firman ayat favorit. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, pada saat engkau dalam persoalan, pada saat engkau dalam tekanan, pada saat engkau mengalami ujian apapun, ketika engkau tawar hati, kecilah kekuatan ya. Ketika persoalan terjadi, kita hanya ngomong apa? Persoalan. Gak ada pintu terbuka, tidak mampu, tidak ada duit, tidak ada ini, ekonomiku seperti ini, keadaanku seperti ini. Sadar tidak sadar, engkau sedang memberhalakan Tuhan. Kesombongannya, ketika dia diangkat, ketika diagungkan, hati-hati. Ketika engkau di titik paling nol, kesombongan diri kita ada, kau tidak akan sadar dirimu. Jangankan Tuhan, sahabat menyentuh pun tidak akan bisa. Tidak usah melok-melok campur, Pak. Gak usah melok campur, Bu. Aku gak butuh, Anda butuh. Aku bisa sendiri. Titik tertentu semua sudah dia coba. Tidak ada jalan keluar. Sudah tidak ingat akan berkemenangan tadi, saudara ya. Tek di titik terendah, dia akan berkata, tidak butuh Tuhan. Jadi mari saudara, supaya engkau menjadi pribadi yang sempurna, utuh dan tidak berkekurangan, belajar perkuat pengenalanmu. Pengenalan itu dapatkan dari realita hidup, juga dari retreat. Itu indah saudara. Karena itu yang saya kumpul ketika saya menjadi seorang yang belum hamba Tuhan, untuk membawa diri saya next level. Saya belajar ini, bagaimana ya Tuhan, saya ingin seperti pendeta itu, saya ingin seperti pendeta itu, saya ingin seperti pendeta itu. Karena Tuhan sudah berkata, aku tidak tertarik dengan tangisan dan air matamu berkepanjangan. 21 ayat ini saudara, 2-4. Saya tersentuh, tapi yang saya baca tadi ayat 3 dan 4. Mari saudara, saya ingin mengatakan sekali lagi, bagaimana sih supaya kita bisa menjadi sempurna, utuh dan tidak berkekurangan. Semalam sudah dibahas semua oleh hamba Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang tekun? Satu orang angkat tangan. Jagalah hidupmu hari ini dengan ketekunan. Orang yang tekun, saudara, dia akan terus bisa memenangkan setiap perkara itu. Karena ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi, apapun yang dia lewati hari-hari ini, itu akan menjadikan Anda dan saya orang yang tekun. Maka dia menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan. Ingat, setiap orang itu pasti memiliki proses dan masalah. Tapi bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi yang utuh, sempurna dan tidak kekurangan.